Oh iya, berapa orang sih ya? Saya lupa, bukannya 27 ya? Untuk totalnya itu ada 36 orang. Oh, 36. Ya udah kita tunggu 4 menit lagi ya. Jam 8 tepat kita mulai ya. Sip. Baik, selamat pagi adik-adik. Kita mulai saja ya kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi dua topik sekaligus kita akan bahas tentang bagaimana sih kita tuh menilai atau mengkritisi critical appraisal gitu ya, menilai secara kritis suatu artikel ilmiah atau yang sering Anda bilang jurnal gitu ya. Dengan desain studinya tuh case control dan cross sectional study ya. Sekarang sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk mengkritisinya, jadi adik-adik harus saya rewind lagi, perkuat lagi dasarnya itu di desain studi 2 ini. Jadi kita kenalan lebih dalam lagi ya dengan desain studi ini sebelum kita nanti belajar untuk mengevaluasi baik buruknya kualitas artikel dengan desain case control dan cross sectional. Mungkin sudah pernah dapat sedikit di metodologi penelitian, sudah pernah dapat juga sedikit di epidemiologi mungkin ya, tapi sekarang kita perkuat lagi aja sehingga nanti ketika diminta untuk melakukan kajian kritis untuk menilai apakah ini baik atau buruk, bisa dipakai atau tidak, itu akan jauh lebih mudah Anda itu memahami konteksnya gitu ya. Jadi mengenali dulu desain studinya baru dikritisi. Sekali lagi adik-adik,
case control dan cross-sectional study, kalau kita compare secara level, jelas case control yang lebih unggul dibandingkan dengan cross-sectional. Jadi kalau misalkan Anda, tapi dua-duanya ini termasuk dalam kategori evidence yang paling lemah, paling bawah ya. Untuk bisa kita gunakan sebagai rekomendasi itu masih ada di level bawah. Kalau ada cohortnya pakai cohortnya, kalau ada RCT-nya pakai RCT-nya, kalau sudah ada systematic review, meta analisis dan guideline ya jelas pakai itu saja gitu, nggak usah cari ini gitu ya. Ini hanya Anda gunakan untuk memberikan rekomendasi jika sudah tidak ada lagi referensi di atasnya, atau digunakan untuk memperkuat statement. Jadi boleh aja sih sebenarnya kalau misalkan adik-adik itu sudah ketemu hubungan yang linier ya antara di guideline sudah bilang gini, diperkuat oleh systematic review, diperkuat oleh RCT, diperkuat oleh cohort dan case control, semua studi ada diperkuat. Nah gitu-gitu sebenarnya sih boleh aja, tapi kan itu waste ya. Itu biasanya cara-cara untuk menulis suatu tulisan ilmiah gitu, kayak seperti menuliskan draft tugas akhir gitu-gitu tuh masih boleh campur-campur gitu ya. Kalau nanti Anda berkecimpung di apa namanya itu tugas akhir di klinik, nanti gunakanlah evidence ini kalau memang Anda nanti menggunakan subjek manusia ketika riset nanti gitu ya. Tapi kalau memang laboratorium ya bebas gitu loh. Kita perkenalan dulu ya dengan desain studi ini. Oke, ini secara keseluruhan adik-adik ketika berbicara evidence based medicine, jadi hanya ini yang kita bahas, tidak ada laboratorium, animal study itu tidak ada ya. Saya coba lihat lagi potret dari garis besarnya jadi ya. Jadi evidence based medicine ini ada yang sifat desain studinya itu adalah analitik, ada yang deskriptif. Yang ngomongin analitis ini pasti akan ada melakukan analisis dengan menggunakan data-data parametrik maupun non-parametrik. Ada statistikanya, ada hitung-hitungannya. Gitulah kita bilang kalau analitik ya. Kalau deskriptif ini hanya eksplorasi, hanya penyajian, hanya pembahasan dari data-data yang tidak lagi mengalami analisis statistik gitu. Secara simpelnya seperti itu. Oke, jadi analitik ada statistiknya, deskriptif tidak ada statistik, cuman ada data angka, ada tapi ada data angka, data-data numerik itu ada, cuman tidak dianalisis dengan statistika, tidak dikaitkan hubungan antar variabelnya namanya deskriptif. Sebenarnya dua itu aja sih sebenarnya metodenya, ada yang analitik, ada yang deskriptif. Nah, cuman ketika kita breakdown lebih dalam lagi, yang analitik ini ada yang sifatnya eksperimental, ada yang observasional atau non eksperimental. Sudah saya bahas di pertemuan pertama ya. Eksperimental itu artinya si peneliti melakukan intervensi kepada manusianya, kepada eksperimen kelompoknya yaitu si manusia itu gitu ya. Ada yang RCT, ini yang paling the best ya. Studi-studi original itu yang paling the best itu adalah RCT. Non RCT itu apa Pak? Sebenarnya ya ada kelompok kontrol, ada kelompok trial, tapi tidak di random gitu aja sih sebenarnya. Lebih lemah dia. Jadi kalau di guideline Anda bilang kan non randomized, tapi ada control trial atau control trial with low quality randomized. Nah, itu masuk ini nih. Suatu desain yang mirip seperti RCT, cuman tidak seketat RCT gitu loh. Nah, ini masih lebih bagus dibandingkan dengan studi observasional sebenarnya kualitasnya gitu. Makanya di guideline itu pasti urutannya gini kan. RCT pasti ada di grade A dan dia tuh grade 1 gitu loh. Karena RCT ini akan dikumpulkan, dianalisis lagi dengan metode forest plot ketemu systematic review meta analisis gitu loh adik-adik. Paham ya sudah alur itu ya? Jadi eksperimental itu si peneliti memberikan intervensi aktif. Kalau observasional peneliti tidak mengintervensi tetapi mengamati fenomena-fenomena yang ada gitu loh. Jadi mengamati orang-orang yang berperilaku, mengamati seperti apa staf medis melaksanakan treatment kepada pasiennya tanpa Anda mengintervensi sama sekali. Di foto, di observe gitu ya. Nah, observasional ini ternyata ada desain studi case control yang akan kita bahas hari ini. Cohort, cross sectional ini kebalik ya. Sebenarnya kalau kita melihat kualitasnya cohort paling atas ya. Cohort itu yang paling bagus kualitas desainnya untuk kategori observasional, disusun oleh case control, disusul oleh cross sectional. Cross sectional itu nomor 3 gitu ya. Atau kita ubah saja biar adik-adik nak bingung dan saya nak lupa ya. Coba sebentar. Jadi kalau kita ini ubah aja ya gini ya urutannya ya. Sebentar. Nah, gini ya urutan.
Suara saya clear ya? Bisa didengar ya, Dede ya? Bisa, Pak. Nah, gitu. Nah, kalau selanjutnya deskriptif. Nah, ini deskriptif ini tidak untuk memberikan rekomendasi, cuman untuk mencari background research, mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada untuk dilanjutkan ke penelitian analitis gitu ya sebenarnya. Deskriptif ini ada case report, ada case series. Nah, ini kualitasnya sama ya, satu grading dia gitu loh. Jadi series itu yang berseri, report itu yang berdiri sendiri gitu aja sih. Nah, kita kan bahas dua ini ya, karena saya ditugaskan Bu Rini nanti di case control dan seksional. Nanti Bu Rini yang di RCT, yang di cohort dan di farmakoekonomi. Nah, farmakoekonomi itu sebenarnya bisa dari semua desain ini, tetapi memang mengisipkan aspek-aspek daripada ekonomi ataupun cost untuk bisa kita nilai gitu ya kualitas studinya. Yang ini yang betul-betul menitik beratkan kepada efektivitas dan potensi efek samping tanpa memperlihatkan cost dulu gitu loh. Nah, cost itu adalah lanjutannya lebih dalam lagi. Jadi begitu dikatakan efektif, less efek samping, tapi secara harga make sense nggak, reasonable nggak gitu loh. Ada nggak pilihan lagi dengan efektivitas sama, efektivitas apa tuh efek samping yang minim dengan harga yang lebih murah, yang itu namanya studi-studi farmakoekonomi ya. Bisa bagian dari studi ini semua adik-adik. Jadi sebenarnya secara garis besar desain studi itu ada ini aja sebenarnya. Untuk Anda nanti yang akan riset itu eksperimental ini tidak akan mungkin Anda bisa lakukan ya, karena untuk bisa melakukan penelitian klinik eksperimental itu Anda harus berlisensi GCP namanya Good Clinical Pharmacy. GCP itu Anda harus ikut pelatihannya 2-3 hari itu. Bersertifikat itu baru Anda nanti bisa menjadi pelaksana penelitian ini. Kemudian Anda juga nanti harus mempersiapkan dana yang besar untuk mengasuransikan semua pasien yang terlibat di dalam penelitian. Anda akan memberikan honor ataupun fee setiap Anda melakukan intervensi besar sekali dananya dan tidak akan mungkin dilakukan dalam skala mahasiswa gitu ya. Sehingga ini dilupakan adik-adik untuk skripsi itu karena ini levelnya itu udah level master dan level PhD, doktoral nanti gitu ya. Jadi Anda cukup fokus kepada penelitian observasional saja gitu loh sehingga biayanya lebih murah. Kemudian Anda paling mungkin untuk mengambil data itu sendiri tanpa harus mengintervensi, hanya mengamati fenomena-fenomena gitu ya. Dan tidak perlu berlisensi GCP yang ketat gitu ya. Jadi pembimbingnya saja yang ber-GCP, penelitinya Anda boleh tidak. Ya penting disupervisi oleh pembimbing yang ber-GCP gitu ya. Jadi nanti risetnya yang nggak cohort, case control, proseksional atau deskriptif study gitu aja jadinya kalau Anda nanti penelitian di ranah klinik gitu ya. Oke, kita masuk ke case control dulu adik-adik. Case control. Nah, ini konsepnya tolong dipegang. Jadi case control ini salah satu cabang desain studi yang digunakan untuk apa namanya epidemiologi melihat sebaran daripada angka kejadian suatu penyakit, di mana ini nih studi ini tuh kita akan belajar ataupun melakukan penelitian untuk mengetahui ya sebenarnya hubungan antara exposure paparan dengan disease-nya, penyakitnya gitu ya, dengan cara membandingkan kelompok kasus dengan kelompok kontrol berdasarkan kasus paparannya. Jika suatu penyakit itu sudah ada tapi tidak diketahui penyebabnya, inilah yang kita gunakan cara-cara pendekatannya. Jadi kita berangkat dari kejadian untuk kita telusuri apa yang menjadi penyebabnya, gitu ya. Jadi ini adalah penelitian retrospektif. Sudah pasti case control itu merupakan penelitian yang meninjau kembali masa lampau untuk mencari penyebabnya. Menelusuri masa lampau ini harus dengan histori ataupun harus dengan latar belakang perjalanan daripada exposure yang bisa terekam dengan baik. Itu juga menjadi permasalahan ataupun kesulitan di dalam menerapkan desain studi ini. Apalagi di Indonesia tersebut sangat susah sekali mengelaborasi kejadian masa lampau yang tercatat. Itu sebenarnya agak susah gitu ya. Tapi sebenarnya bermanfaat adik-adik. Jadi saya sangat sarankan karena kita tuh orang kesehatan ya, jadi kita orang medis. Adik-adik itu memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, jadi semua anggota keluarga sebaiknya setiap melakukan pengobatan, setiap menjalankan terapi, Anda sebagai individu itu sebenarnya sebaiknya membuat catatan perjalanan medis ya, personal medication record sebenarnya. Entah Anda nanti buat dalam bentuk
catatan di komputer, Anda buat catatan di dalam jurnal logbook gitu ya, atau Anda buat dalam aplikasi-aplikasi yang gratis yang bisa Anda download. Siapapun dia, ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, kerabatnya, siapapun itu yang kira-kira berpotensi untuk menjalankan treatment jangka panjang, dicatat saja historinya. Itu akan sangat bermanfaat nanti ke depannya untuk bisa kita pakai data case control atau untuk bisa mengevaluasi penyebab-penyebab yang muncul dari treatment itu ya, pharmacovigilance itu loh. Nah, jadi akan sangat bermanfaat sebenarnya. Kalau hanya mengandalkan staf medis di rumah sakit itu putus adik-adik. Jadi hanya direcord selama dirawat, begitu keluar dari rumah sakit untuk pengobatan rawat jalan itu rekam medisnya putus sebenarnya. Kita nggak tahu apa yang sedang digunakan obatnya, apa yang obat-obat yang sebenarnya tidak diresepkan tapi digunakan. Nah, itu akan menjadi loss gitu loh. Jadi problem kita bersama itu adalah susah sekali melakukan studi case control ini gitu ya. Ini karakteristiknya studi case control observasional, retrospektif sudah pasti. Ketika ngomongin case control, ketika Anda menemukan jurnal case control, sudah pasti itu retrospektif. Sudah pasti si peneliti itu memotret kejadian masa lampaunya. Dari mana? Harus dikritisi. Apakah rekam medis saja, apakah patient medication record, atau ada sumber informasi terpercaya yang merekam perjalanannya. Makanya salah satu bukti untuk bisa melihat apakah valid atau bagus tidak kualitas case control itu adalah dari instrumen dia untuk melacak balik potensi exposure yang ada selama mereka melakukan penelitian itu gitu. Ya, nah jadi risetnya itu startnya dari kelompok atau kelompok kasus ataupun case ya. Jadi memang sudah kejadian dulu, baru dilihat apa yang kira-kira menjadi penyebabnya. Kalau cohort mulai dari paparannya dulu, apakah paparan ini menyebabkan sesuatu dan di masa yang akan datang gitu loh. Ada timeline-nya. Kalau case control juga ada timeline-nya. Sekarang sudah muncul penyakit. Kira-kira apa yang menyebabkan munculnya penyakit ini pada histori beberapa periode waktu yang lalu itu ditelusuri balik gitu loh. Jadi ada timeline waktu juga ya, ada timeline waktu yang dilihat ke belakang sampai kira-kira ditemukan apa yang menjadi prediktor kuat penyebab munculnya penyakit itu gitu. Jadi ada hipotesis yang akan diuji secara statistik. Jadi sudah ada latar belakang research yang dicurigai ya bahwa sebenarnya misalkan nih kanker paru penyebabnya itu adalah bahan-bahan karsinogen. Apa bahan-bahan karsinogen? Ya bisa dari asap rokok, polusi, tempat dia kerja yang mengandung chemical, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan chemical. Sudah ada hipotesis, sekarang tinggal dilacak balik. Benar nggak pasien yang kanker paru ini pernah punya histori kerja di pabrik, kerja di tambang, atau perokok berat? Nah dicari itu ada kira-kira exposure-nya, tapi sudah ada hipotesis-hipotesis yang menjadi dugaan penyebab exposure itu gitu. Kalau sama sekali tidak ada hipotesisnya, sebenarnya susah mencari exposure-nya apa gitu, susah. Jadi harus ada hipotesis. Di mana hipotesis ini bisa didapatkan dari studi-studi molekuler ya, farmakologi molekuler, animal laboratorium studi. Nah, boleh digunakan sebagai hipotesis untuk kita prediksi apakah benar ada paparan-paparan yang dimaksud. Kalau kelompok kontrol itu mempunyai risiko paparan tetapi tidak terjadi kejadian. Nah, jadi orang-orang yang dirasa sama paparannya tetapi dia tidak kena kanker paru gitu loh. Nanti akan dihubungkan secara analitis gitu ya. Nanti kan kita lihat skemanya di belakang. Nah, pada penelitian case control yang dibandingkan adalah pengalaman terpejan, faktor risiko, dan kelompok kasus dengan kelompok kontrol ya betul dengan apa namanya karakteristiknya. Perhitungan besarnya dihitung dengan odds ratio. Nah, ini merupakan poin penting. Jadi semua outcome ataupun metode analisis yang digunakan untuk mengobservasi luaran ataupun outcome dari studi case control adalah odds ratio. Jadi sudah pasti ada OR gitu ya, odds ratio-nya. Odds ratio itu menggambarkan apa? Kita akan pelajari nanti. Sehingga adik-adik itu akan lebih paham ya di pendalamannya. Contoh nih kayak gini nih. Ada orang sakit nih, kanker paru ceritanya. Yang satu tidak kena kanker paru gitu loh. Ini orang-orang yang diprediksi. Kan berangkat dari sini ya, kok ada kanker paru ya? Ini kanker paru nih kira-kira apa sih prediktor yang paling kuat menyebabkan kanker paru gitu ya. Dilihat balik orang sakit ini, dia terpapar apa sih? Dia tidak terpapar apa sih gitu ya? Oh, ternyata dia terpapar asap rokok. Dia tidak kerja di pabrik gitu loh. Dia tidak kerja di industri yang dengan polutan tinggi. Dia tidak kerja di laboratorium dengan tingkat paparan polutan organik yang tinggi. Tidak gitu ya. Jadi dia hanya merokok. Oke, kalau
saya melihat beberapa orang yang sehat, perokok berat juga, tapi kok nggak kena kanker paru ya? Coba dicek nih. Apakah dia terpapar rokok sama beratnya dengan ini, berapa jumlah rokok yang ini, apakah dia mengkonsumsi sesuatu di sini, akan dicek gitu loh. Nah, jadi mulai dari outcome ya, jadi mulai dari yang sakit dan yang sehat, dilihat balik ini problemnya apa. Kalau orang sehat, ada nggak sih dia juga merokok, ada nggak sih dia ternyata gini, apa sih yang membedakan mereka kok yang ini kenapa kanker paru, yang ini enggak gitu ya. Nah, ternyata keluarlah hasilnya, ternyata dia merokok, tapi jumlah orang yang merokok di sini lebih sedikit. Sedangkan di sini jumlah orang yang kena kanker paru ternyata lebih banyak yang merokok gitu. Jadi proporsinya itu jelas timpang. Nah, dari ini terkelihatan odds ratio-nya yang menggambarkan bahwa sebenarnya merokok itu memiliki potensi kena sakit lebih banyak. Bukan berarti merokok itu pasti menyebabkan sakit, tidak. Cuman jumlah pengguna rokok yang banyak atau jumlah konsumsi rokok yang lebih dari 4 box sehari itu berisiko sekian kali lebih besar kena kanker paru dibandingkan dengan orang merokok dengan jumlah hanya 1 batang sehari gitu loh. Nanti akan dilihat hubungan-hubungan seperti itu di dalam studi-studi case control ya. Dilihat juga tim lainnya adik-adik yang nanti membedakan dengan cross sectional. Cross sectional itu mirip seperti ini, cuman cross sectional itu tidak memperhatikan waktu ya. Kalau case control itu ada waktu yang dilihat. Oh, dia sudah merokok selama 10 tahun dengan jumlah 4 box sehari. Yang ini merokok juga tapi dia sehat, tetapi dia hanya jumlahnya sedikit dan rentan waktunya itu masih 8 tahun misalkan. Rokoknya dikit-dikit gitu ya. Jadi ada timeline waktu yang juga yang dilihat ke belakang. Nah, jadi expose itu artinya terpapar, kena rokok atau tidak. Nah, expose itu terkena mengkonsumsi rokok, unexposed tidak merokok gitu ya. Ini nanti dibuat hubungan tabel 2x2 seperti ini. Yang merokok kemudian muncul kanker paru ada berapa orang dari semua populasi yang Anda potret gitu loh. Yang merokok yang tidak kena kanker paru berapa orang. Kemudian yang tidak merokok sama sekali kena kanker paru ada berapa orang. Yang tidak merokok tidak kena kanker paru berapa orang. Nanti dicari odds ratio-nya dengan rumus seperti ini ada ya. A per B artinya kelompok yang mengkonsumsi rokok yang kena kanker paru dibagi dengan yang tidak kena kanker paru tapi merokok, dibagi lagi ya, rasio lagi ya, dibagi rasio antara orang yang tidak merokok kena kanker paru dan orang yang tidak merokok, tidak kena kanker paru. Nanti ketemulah nilai odds ratio-nya. Odds ratio itu akan menggambarkan perbandingan berapa kali sih kelompok-kelompok yang merokok ataupun yang terpapar itu nanti akan terkena kanker paru, itu akan bisa diestimasi dalam bentuk odds ratio. Berapa kali risikonya, berapa persen potensi risikonya gitu ya. Sebagai contoh kayak gini nih, Anda bisa coba lihat. Ada kasus TB paru. Nah, TB paru nih ya. Jadi kita berangkat dari TB paru nih. Ada orang kena TBC di paru-parunya. Ternyata setelah ditelusuri, kok kayaknya orang ini menggunakan dexamethasone jangka panjang ya, karena dia juga memiliki problem nyeri sendi ataupun osteoartritis, pengapuran pada sendinya gitu ya. Dilihat nih sekarang nih orang yang pakai betamethasone. Jadi si peneliti akan melihat orang yang kena kanker paru dan orang yang kena TBC paru, TB paru dan orang yang tidak terkena TB paru. Dilihat apakah orang yang menggunakan orang yang terkena TB paru pernah menggunakan dexamethasone atau tidak. Kemudian dilihat juga orang yang tidak kena TB paru apakah dia pernah menggunakan dexamethasone atau tidak gitu ya. Nah, ternyata hasilnya kayak gini nih. Setelah dilihat dengan menggunakan rekam medis ke belakang, anggaplah misalkan rekam medisnya komplit ya, diketahui bahwa di kelompok di kelompok kasus yang kena TB ada 75 orang dari 100. Ya, ada 75 orang dari 100 pengguna dexamethasone. Sedangkan pada orang yang tidak terkena TB paru, orang sehat, itu terdapat 15 orang yang menggunakan dexamethasone, tapi nggak kena ya. Yang 15 ini tidak kena, yang 75 ini kena ya. Semua kelompok yang diamati itu jumlahnya 100 gitu. Yang kena TB paru 100, orang yang nggak kena TB 100. Dilihat kebalik, ternyata orang-orang yang menggunakan dexamethasone kena TB paru 75 orang jumlahnya. Sedangkan orang-orang yang sehat
15 orang penggunanya. Sekarang coba dihitung berapa sih besaran risiko dexamethasone terhadap terjadinya TB paru. Ini case control banget gitu ya. Coba dihitung odds ratio-nya, bisa. Nah, ini rumusnya. Nanti Anda petakan aja seperti ini ya. Jadi yang dapat dexamethasone, yang tidak pakai dexamethasone. Yang dapat dexamethasone kena TB paru berapa orang? Yang dapat dexamethasone tidak kena TB paru berapa orang? Kemudian yang tidak menggunakan dexamethasone kena TB paru berapa orang? Kemudian yang tidak pakai dexamethasone kemudian tidak kena TB paru berapa orang? Jadi case-nya itu adalah 100 gitu ya. 100 orang kena TB, 100 orang tidak kena TB. 75 orang yang kena TB menggunakan dexamethasone, 15 orang yang tidak yang tidak menggunakan dexamethasone penderita TB juga gitu. Coba dihitung berapa odds ratio-nya. Yang bisa sebutkan nama dan NIM ya. Ini rumusnya dicatat, kemudian ini kasusnya. Ada yang bisa? Berapa odds ratio-nya? Ada yang sudah ketemu? Odds ratio-nya dipetakan aja, ini kan gampang kan, A per B bagi C per D gitu loh. Yang dapat dexamethasone, berapa orang yang kena TB paru? 75 di sini ya. 75 di sini, kemudian dapat dexamethasone yang nggak kena, ya 100 kurang 75 gitu kan. 25 di sini gitu. Kemudian yang tidak terkena pasien TB yang nggak dapat dexamethasone 15. Kemudian ada pasien yang tidak kena TB
tidak dapat dexamethasone berapa? 85, Pak. Dropout ratio-nya? Ya, ya. Tinggal dibagi-bagi aja. 15 sama 85 kayak gitu. Nol koma lima dua, Pak. Caranya gimana? Yang Caranya, kelompok Pak. expose, yang kelompok ada TB. Kasusnya gini nih, 100 orang yang dapat di kelompok case yang kena TB itu seorang, kemudian 100 orang yang sehat kan gitu. Hasil penelitian bahwa kelompok kasus ada 75 orang pengguna metason. Nah, ini kelompok kasusnya artinya kena TB ya. Dari 100 orang yang kena TB, 75 ternyata pengguna dexamethasone. Berarti yang kena TB, yang pengguna dexamethasone, 100 orang yang kena TB, 75 orangnya pengguna dexamethasone, 25-nya yang tidak menggunakan dexamethasone. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada 100 orang sehat, ini kelompok kontrol. Dari 100 orang ini terdapat 15 orang ternyata pengguna dexamethasone, tapi dia tidak kena TB gitu ya. Kemudian sisanya ada 85 orang bukan pengguna dexamethasone dan dia sehat gitu. Jadi tinggal dipetakan saja. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Desa dengan NIM akhir 64. Jadi berdasarkan kasusnya itu, berarti kita bisa cari A-nya itu, berarti dia yang mengkonsumsi dexamethasone dan positif TB. Ya, berapa ini di sini? 75, Pak. Yes, 75 terus. Sedangkan yang B itu berarti kan dia tuh 100 yang orang sakitnya. Berarti yang 75 itu pengguna, berarti yang nggak menggunakan dexamethasone tuh ada 25. Oke. Sedangkan yang C itu kan itu kelompok sehat. Pada yang dikena C itu kena TB. C itu kena TB yang menggunakan Yang tidak menggunakan. yang tidak menggunakan dexamethasone tuh ada yang menggunakan dexamethasone itu ada 15, sedangkan yang nggak menggunakan itu ada 85. Ulang ya. Kita ulang ya. Iya, Pak. Oke. Berarti Ini adalah yang TB. yang TB ya, yang TB itu Yang TB, 15, berarti yang C. pakai dexamethasone berapa orang? 15. Yang TB pakai dexa? 15. Yang TB pakai dexa? Yang TB itu 85, Pak. Yang TB pakai dexa? 75. Yang TB 75, pakai Pak. dexa? Yang TB pakai dexa? 75. Ya, 75. Simpan semua 75 di A di sini, Dede ya, 75 ya. Kemudian kita ngomongin yang TB dulu ya. Yang TB tidak pakai dexa? Yang nggak pakai dexa 25. Ya, berarti di sini C-nya 25 ya? Ya. Oke. Sekarang yang sehat, yang kelompok kontrol. Yang sehat pakai dexa ada berapa? Ada 15, Pak. Yes. Yang sehat tidak pakai dexa, sisanya Ya. berapa itu? 85. Oke, sekarang coba dikalkulit. A per B, A tadi 75, per berapa? 75 per 15. Yes, terus dibagi. Dibagi B per C itu adalah C per D dong. A per B bagi C per D. C C ini tadi berapa? C-nya itu 25, Pak. Yes, 25 per 25 per 85. Yes. Silahkan. Jadi 75 dikali 85 dibagi 15 kali 25. Ya, boleh gitu. Saya dapatnya 17, Pak. Yes. Berarti artinya apa? Odds ratio 17 betul ya? Semua 17 dapat ya? Nah, artinya apa? Orang yang menggunakan dexamethasone 17 kali lebih berisiko terkena TB paru dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan dexamethasone dalam jangka waktu 1 tahun gitu loh. Kenapa seperti itu? Dexamethasone ada hipotesisnya, dia itu adalah imunosupresan gitu ya. Sehingga ketika ditekan sistem imunnya terlalu masif, maka infeksi akan mudah sekali terjadi gitu loh. Nah, ternyata berapa persen risikonya 17 kali lebih besar gitu loh. Berarti Anda punya
insight baru nih bahwa dexamethasone ini nggak boleh digunakan lebih dari setahun karena tinggi sekali nanti angka kejadian orang kena TB gitu loh. Ataupun infeksi oportunistik lainnya seperti ISPA, pneumonia gitu ya, itu terbukti kok sebenarnya dia karena dexamethasone jangka panjang tuh imunosupresif dia gitu loh. Nah, jadi dengan menghitung odds ratio ini Anda bisa tahu berapa kali lipat risiko orang-orang yang terkena problem itu yang terpapar sesuatu gitu loh. Termasuk rokok juga ya. Jadi orang yang kena kanker paru ternyata sekian kali lebih tinggi lipat risiko kejadian dibandingkan dengan mereka yang nggak ngerokok. Nanti akan terjadi seperti itu juga gitu loh. Ya, berangkat dari sini dulu boleh ya. Jadi orang yang kena TB pakai Dexa berapa? 75. Orang yang kena TB, berarti kan dikurangi ya, bahwa ini pengurangannya. Yang kena TB nggak pakai Dexa ya 100 kurang 75. Berarti di sini 25 C-nya. Dibuat gini aja, kotak 2x2 gini aja ya. Kemudian yang sehat pakai Dexa ada berapa? Ada 15 katanya. Kemudian yang sehat nggak pakai ternyata lebih ini ya, lebih banyak ya mereka yang sehat tuh nggak pakai Dexa gitu ya. Ternyata ini 85. Ketika dikalkulate odds ratio-nya ternyata betul ya, kelompok A ini berkontribusi menyebabkan risiko dexamethasone tersebut menyebabkan TB paru lebih tinggi gitu kan. Sampai sini paham ya? Nah, nanti Anda akan lihat di kasus-kasus ataupun di jurnal-jurnal case control odds ratio-nya. Kalau ada kata-kata OR tuh hati-hati, nanti pasti Anda akan diminta untuk menginterpretasikan hasilnya itu sendiri gitu. Nah, keuntungannya apa studi case control ini? Pertama, dapat dilakukan dengan segera, cepat selesai, karena hanya membutuhkan rekam medis. Jadi kalau misalkan Anda melihat kasus-kasus sederhana seperti ini ya, jadi Anda tinggal nongkrong di rekam medis rumah sakit aja, ambil beberapa rekam medis, kemudian Anda akan bisa langsung selesai dari tergantung ketekunan Anda ya. Kalau sehari misalkan Anda tekun banget dapat 20 rekam medis per hari, berarti untuk mencari misalkan cuma 100 ya cukup Anda mengumpulkan data selama 5 hari aja gitu loh. Beres tuh ngumpulin data, tinggal ngolah data aja gitu loh. Jadi cepat selesai, segera, murah ya, waktunya pendek, relatif lebih murah karena hanya buka rekam medis gitu ya. Informasi mulai didapat dari penderita atau dari keluarga atau dari rekam medis sebenarnya. Kalau Anda kurang rekam medisnya dapat Anda telusuri dari histori family-nya ataupun langsung tanya kepada penderitanya. Cocok sekali digunakan untuk kejadian yang berlangsung pada periode waktu yang lama ke belakang di trace ya. Jadi cocok banget nih untuk melihat fenomena-fenomena kena kanker paru, kena rokok apa enggak gitu ya. Kena kanker serviks apakah karena ada histori seks bebas nggak sebelumnya gitu. Gitu kan bisa Anda trace dalam jangka waktu yang panjang. Dapat meneliti penyakit langka, dapat meneliti pengaruh sejumlah paparan terhadap penyakit. Jelas banget ya, desainnya case control banget. Tapi kelemahannya gini adik-adik, ini tuh nggak cocok untuk mempelajari suatu kejadian disebabkan oleh paparan yang sangat jarang terjadi atau sering terjadi pada kelompok kasus saja. Jadi tidak ada kelompok exposure pada orang yang tidak kena kasus. Itu nggak akan bisa, atau sulit sekali akan didapatkan. Tidak dapat digunakan untuk memperhitungkan insiden rate atau kejadian, RR nggak bisa dihitung, kemudian mempelajari hubungan antar waktu antara paparan dan kejadian penyakit. Nah, jadi ada periode waktu tertentu ya. Jadi kayak kasus tadi itu setahun ya. Jadi orang yang pakai Dexa setahun itu ternyata berisiko 17 kali. Nanti rekomendasinya adalah anti nyerinya jangan Dexa gitu. Ataupun Dexa itu hanya digunakan sebagai temporary. Larilah ke anti rheumatoid modifying drug ya, yang DMARD ya, drug modifying anti rheumatoid drugs itu diganti ke situ, jangan pakai Dexa, jangan pakai kortikosteroid gitu ya, karena memang 17 kali nanti risikonya terkena infeksi-infeksi oportunistik ya seperti TB paru, pneumonia, ESBL, SBP yang gitu ya, pokoknya infeksi-infeksi yang sebenarnya dari kuman-kuman yang remeh-temeh gitu ya. Data di paparan berdasarkan pada ingatan orang yang sedang sakit atau telah lama berlalu sehingga bias ya, betul ya. Data rekam medis yang tidak komplit, kemudian memori-memori daripada orang-orang yang Anda potret itu tidak akan mungkin bisa detail, tidak akan mungkin bisa divalidasi sebenarnya kebenarannya karena memang jangka waktunya ke belakang itu lama sekali gitu ya. Populasi ini hanya mereka yang bisa hidup sehingga juga bisa bias. Kelompok kasus dan kontrol dipilih dari dua populasi yang terpisah. Nah, ini merupakan problem-problemnya, cuman yang problem yang paling signifikan itu adalah bagaimana kita men-trace masa lalu, itu yang menjadi problem. Bagaimana kita melihat dampak dari penyakit itu atau dampak dari outcome itu akibat exposure tertentu, itu sulit sekali sebenarnya men-trace ke belakang dengan sistem memorical dan history recording yang buruk, dokumentasi yang buruk itu susah sekali. Itu yang menjadi masalah utama pada case control. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya, Dede ya? Jadi pertama Anda sudah tahu case control itu adalah retrospektif, melihat ke belakang, dimulai dari outcome untuk melihat apa yang terpapar, apa yang menjadi prediktor yang menyebabkan sakit itu. Yang ketiga, mengandalkan rekam medis gitu ya, ataupun informasi dari pasiennya. Parameter analitik yang digunakan adalah odds ratio.
Nah, itu sebenarnya ingin saya sampaikan dalam studi case control. Sampai sini selesai? Sudah? Kalau dalam piramida IBM sebenarnya case control paling bawah ya untuk bisa kita gunakan memberikan rekomendasi. Cross-sectional itu tidak masuk dalam piramida, cuman masuk dalam observational study. Oke, ini boleh digunakan jika memang betul-betul tidak ada data case controlnya. Case cross-sectional ini desain studinya lemah untuk IBM, tetapi bagus untuk epidemiologi. Epidemiologi itu kan untuk memaparkan prevalensi. Oh, angka kejadian dari suatu penyakit itu adalah sekian persen, sekian persen. Tidak ada rekomendasi sebenarnya untuk studi cross-sectional gitu ya. Nah, cuman beberapa temuan-temuan di cross-sectional study ini bisa digunakan sebagai landasan evidence yang terlemah untuk primary study gitu ya. Untuk primary study. Nah, sebelum kita masuk di sini cross-sectional study, apakah ada yang mau bertanya dulu terkait dengan case control? Sudah jelas. Oke, kita masuk ke cross-sectional study. Jadi cross-sectional study itu sebenarnya kita bisa bahasa Indonesiakan sebagai potong lintang gitu Dede ya. Nih, potong lintang itu seperti ini ya. Mengukur secara simultan, secara bersamaan gitu ya. Suatu kelompok yang terpapar dan suatu exposure and health outcome. Jadi memang suatu kelompok yang terpapar dan kelompok digunakan sebagai outcome. Kemudian untuk bisa melihat populasi dalam suatu geografik dalam satu wilayah pada waktu yang bersamaan. Oke, biar tak bingung ya. Jadi saya berikan ini aja deh pengertian sederhana aja ya. Cross-sectional tadi itu adalah melihat hubungan suatu outcome, suatu penyakit terhadap paparan. Nah, sama seperti case control konsepnya ya. Kita ingin melihat apakah orang yang sakit ini, orang yang kena kanker paru, orang yang kena TB paru, apakah ada parameter yang menyebabkan itu, tetapi tidak dilihat ke belakang, tidak ada periode waktu yang diobservasi ke belakang, tetapi direct gitu loh. Langsung saat itu dilihat prediktornya dihubungkan. Misalkan nih, orang dengan diare. Orang-orang misalkan nih anak-anak diare nih, oh tiba-tiba ada diare nih mendadak nih di puskesmas ada 10 anak yang diare gitu ya. Dari 10 anak diare ini diduga ada hipotesis bahwa mereka habis mengkonsumsi jajanan gulali di sekolahnya. Dari 10 orang diare ini ada berapa yang mengkonsumsi gulali? Oh, ternyata ada 8 orang. 2 ini yang nggak mengkonsumsi cuma diare. Nah, sekarang langsung diuji ya, tidak dilihat rekam medisnya apakah ada hubungan antara diare pada anak di saat itu dengan konsumsi gulali. Langsung direct in certain time gitu ya. Di saat itu juga kita langsung potong lintang, ambil hubungan antara diare dengan mengkonsumsi gulali. Berapa jumlah anak yang diare, berapa yang mengkonsumsi gulali, berapa yang kena diare yang nggak mengkonsumsi. Hubungkan langsung gitu loh. Tanpa lagi melihat histori ke belakangnya gitu loh. Apakah ada faktor-faktor lain, apakah penggunaannya pada periode waktu yang lalu, tidak ada kronis, tidak ada timeline waktu ya. Kalau ada timeline waktu ke belakang itu case control. Kalau cross-sectional, saat itu ada kejadian, saat itu ditarik langsung analisisnya, hubungannya, itu yang disebut dengan cross-sectional. Sama juga ya, saya pengen melihat kejadian hipoglikemia dengan penggunaan insulin rapid acting. Saat itu juga Anda berada di poliklinik endokrin ataupun di UGD gitu ya, ambil pasien yang kena hipoglikemi, langsung saat itu juga Anda wawancara apakah Ibu pakai insulin rapid enggak? Pakai. Oke, dari 20 orang yang kena hipoglikemia ternyata 18 orang yang pakai insulin rapid, 2 orangnya hipoglikemia karena bukan pakai insulin tapi karena menggunakan sulfonylurea. Saat itu juga Anda langsung bisa menganalisis bahwa apakah ada hubungan antara insulin rapid acting dengan kejadian hipoglikemia. Kelihatan langsung prevalensinya gitu loh. Kelihatan langsung hubungannya. Itu namanya cross-sectional study. Ini yang paling sering desain-desain yang dipakai di S1 gitu ya. Anak-anak yang melakukan studi-studi di klinik itu, mahasiswa-mahasiswa yang di kakak klinik itu banyak pakai cross-sectional. Kenapa? Murah, gampang, cepat, tidak membutuhkan waktu riset yang lama gitu ya. Ada lagi contohnya, saya ingin melihat kualitas hidup pasien dengan diabetes. Langsung saya evaluasi kualitas hidupnya. Saat itu juga saya wawancara orang itu apakah
kualitas hidup itu berhubungan nggak sama lama menderita diabetes? Ibu, Bapak berapa lama menderita diabetes? Oh, nggak ada hubungannya nih antara lama dengan kualitas hidup. Yang ada hubungannya adalah jumlah komorbid. Dicek lagi komorbidnya ada nggak hubungannya dengan kualitas hidup. Dicek lagi ininya apa nah, usianya ada nggak hubungannya dengan kualitas hidup. Langsung direct pada certain time itu Anda bisa mendapatkan data-data tanpa harus membuka-buka rekam medis, tanpa harus melihat histori-historinya, langsung potong lintang di saat itu juga. Namanya cross sectional study. Sampai sini paham ya? Nah, ini juga contohnya juga bisa ya. Jadi kasih contoh bahwa apakah ada hubungan antara penyakit kardiovaskuler dengan total kolesterolnya. Saat itu juga orang-orang yang ada di poliklinik penyakit jantung Anda kumpulkan, misalkan oh di bangsal paru PJT itu apa ya, jantung terpadu di Sanglah itu kan ada 50 bed misalkan, atau ada 100 bed ya. Dari 100 bed orang yang kena jantung itu Anda langsung kumpulkan data labnya. Dari 100 orang ini berapa sih yang hiperkolesterolemia ataupun dislipidemia? Oh, ternyata dari 100 ini ada 88 orang yang hiperkolesterol, kemudian hanya ada sekitar 12 orang yang kolesterolnya bagus gitu loh. Langsung Anda tarik hubungannya bahwa signifikan bahwa kolesterol menyebabkan penyakit jantung gitu loh. Itu potong lintang. Jadi Anda sudah menyiapkan apa yang menjadi prediktor fixnya gitu loh. Ada kejadian, Anda mengantongi prediktornya, langsung Anda analisis di saat itu juga. Namanya cross sectional. Caranya juga sama, cuman bukan odds ratio adik-adik ya. Tetapi nanti ini dalam bentuk prevalensi namanya. Ini seperti risk ratio RR. Kalau tadi kan odds ratio itu kan kejadian dan bukan kejadian gitu ya, dibagi dengan kejadian bukan kejadian. Ini kelompok intervensi, ini kelompok kontrol. Kalau pada cross sectional caranya menghitung prevalensi atau relative risk itu adalah kelompok yang Anda curigai terkena penyakit jantung dibandingkan dengan semua populasinya gitu loh. Sama orang yang tidak terkena jantung dibandingkan dengan populasinya gitu. Jadi mirip-mirip sama ya, tapi ini lebih ke totalnya. Yang kena jantung 88 per 100 gitu loh. Kemudian orang yang nggak kena 12 orang tadi per 100 gitu misalkan. Ya, jadi per total populasi di setiap ini yang Anda observasi, di setiap pasien yang Anda observasi. Ini untuk melihat hubungan exposure dan non-exposure, ini untuk melihat rasio penyakit dan bukan penyakitnya. Ya sebenarnya bolak-balik aja, sama aja sebenarnya. Jadi ini sangat gampang sekali diaplikasikan, widely used, jadi sangat luas penggunaannya untuk penyakit-penyakit paliatif ya, penyakit-penyakit jangka panjang, pengobatannya gitu-gitu ya. Nah, jadi keuntungannya memang betul-betul tidak mahal atau sangat murah, waktunya sedikit. Nah, ini bisa langsung, sebenarnya kalau Anda mau penelitian ya pakai profesional aja sudah sangat-sangat proper untuk S1 gitu ya. Nah, cuman kelemahannya ya ada pasti ya, level evidence-nya sangat lemah, tidak bisa melihat hubungan kausal karena kita mengabaikan parameter waktu observasi ataupun waktu follow up-nya, kita tidak bisa melihat gitu ya. Biasnya cukup tinggi karena memang dari proses itu Anda langsung menarik hubungan antar prediktor yang sudah Anda tentukan dari awal gitu-gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke mengevaluasi ke kejadian, ke prevalensi insidensial gitu ya, epidemiologi. Nah, ada pertanyaan dulu untuk dua desain ini sebelum kita masuk ke critical appraisal-nya. Jadi potong lintang, ngambilnya langsung, prediktornya Anda tahu, langsung dianalisis in certain time. Intinya gitu. Kalau case control ada periode waktunya. Ini akan muncul penyakit ini dalam periode waktu setahun, 6 bulan, 3 bulan, sebulan. Penggunaan ini gitu loh. Penggunaan kaptopril, misalkan batuk kering nih, apakah dia ada pakai kaptopril? Dilihat nih, oh kaptopril itu baru akan menyebabkan batuk kering dalam periode waktu penggunaan 5 tahun baru akan muncul. Tidak dalam waktu singkat misalkan gitu tuh pakai case control. Tapi untuk melihat apakah batuk kering menjadi penyebab menjadi dampak akibat penggunaan kaptopril in real time, langsung di cross sectional juga bisa gitu loh. Tapi tidak bisa melihat waktunya kapan kejadiannya. Kalau cross sectional hanya bisa melihat bahwa oke betul kaptopril menyebabkan batuk kering. Tapi tidak tahu berapa lama batuk kering ini akan muncul selama penggunaan kaptopril. Kalau pada case control bisa di-trace. Rata-rata orang yang pakai kaptopril baru akan muncul batuk keringnya setelah penggunaan 1 tahun. Jadi orang yang menggunakan kaptopril 1 tahun memiliki odds ratio 2 kali lebih besar menderita batuk kering akibat efek sampingnya dibandingkan dengan tidak gitu loh. Tapi sini paham ya?
cross-sectional tidak bisa melihat in real time-nya gitu. Oke, sekarang kita melihat instrumen yang kita gunakan untuk melakukan appraisal, adik-adik. Nah, untuk yang case control begini ya. Ada 11 pertanyaan yang bisa Anda gunakan untuk consideration ataupun pertimbangan melihat apakah kualitas jurnal itu bagus atau tidak. Sekali lagi adik-adik, critical appraisal itu sifatnya sedikit subjektif. Kenapa? Subjektif karena walaupun sudah dikasih checklist seperti ini, penetapan keputusannya itu berada pada subjek daripada orang yang mengassessment. Sehingga dipertanyakan nih kapabilitas asesornya, kapabilitas orang yang melakukan critical appraisal gitu loh sebenarnya secara teknikal. Makanya bagi orang-orang yang dinyatakan tidak pernah penelitian cross-seksional, tidak memiliki bidang ilmu yang sama melakukan critical appraisal, sepertinya itu akan menjadi bias. Nah, makanya nanti di systematic review ada lagi ya analisis bias daripada si asesor ini yang mengassessment itu gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengurangi bias itu? Kita invite sebenarnya reviewer-reviewer dan tidak boleh ada satu orang gitu loh. Makanya Anda buat tim, bentuk tim, berkelompok kan ini kan. Kelompok itu jangan diskusi bersama, masing-masing saja dulu untuk menganalisis critical appraisal ini. Kemudian kenapa alasan Anda untuk memilih yes, no, atau tidak bisa di cancel. Setelah Anda kerja sendiri dari semua kelompok itu, baru Anda bertemu, bahas part per part. Loh kok gua jawab ini, loh kok lu jawabnya no, apa considerationnya, apa pertimbangan kamu? Anda diskusi lagi. Oh ternyata iya ya, betul ya, yes ya. Oh ternyata betul ya, no ya, saya yang salah ya. Oke, kita ambil suara terbanyak gitu loh, karena memang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya nanti diskusi untuk mengapresiasi penting ya, harus ada tim. Kalau di systematic review pun gitu ya, jadi ada lebih dari satu reviewer, umumnya 3 sampai 5 reviewer. Ketika mereka berbeda pendapat, mereka akan plenokan, mereka akan FGD-kan, mereka akan memutuskan satu yang paling banyak atau yang paling reasonable bisa diterima oleh ini gitu loh. Jadi Anda pun juga seperti itu ya nanti untuk meng-appraise case control dulu ya. Ini case control Dede ya. Untuk case control itu saya harapkan Anda kerja masing-masing dulu, setelah itu baru Anda pleno bertemu dengan teman-teman kelompoknya, baru diputuskan apa yang menjadi alasannya Anda memilih yes, no itu tidak bisa diketahui ataupun tidak bisa cannot tell gitu ya. Nah, ini silakan adik-adik ya, ada 11 pertanyaan, kita akan bahas satu persatu dulu ya. Pada case control, di awal Anda hanya perlu memilih ataupun assessment 2 pertanyaan ini saja di awal. Ya, 1, 2 itu aja, enggak perlu ke 11-nya langsung. Kenapa? Karena 2 pertanyaan inilah yang nanti akan menggait apakah artikel itu layak kita teruskan untuk di assessment ke pertanyaan 3 sampai 11. Jika 1, 2 jawabannya sudah no gitu ya, sudah no dan no, maka buang ke tong sampah langsung artikel ini gitu loh. Karena ini junk, sampah ataupun artikel sampah gitu loh. Bagaimana, apa itu poinnya? 1, did the study address clearly focus? Apakah tujuan daripada penelitian ini benar-benar fokus kepada masalah? Kalau gini aja pertanyaannya, jelas sangat sulit sekali kita memilih yes atau no kan gitu ya. Makanya ada dikasih consideration-nya, ada hint-nya yang bisa Anda coba pertimbangkan. Apa itu? 1, apakah sudah dijabarkan nggak populasi dalam studi ini? Oh, saya populasi dalam studi ini adalah orang sehat dan orang yang merokok, orang yang kena TB, orang yang tidak kena TB. Populasinya jelas. 1. Yang kedua, apakah risk factor dalam studi itu sudah dijabarkan atau tidak? Risiko tadi adalah apakah orang TB tadi ada risk factor dapat dexamethasone, orang yang sehat dapat dexamethasone enggak? Jadi harus ada prediktor exposure-nya, risk factor-nya gitu. Oh, ada sudah. Yang ketiga, whether the study tried to detect the beneficial or harmful effect. Apakah dia menjelaskan sebenarnya apakah exposure itu menyebabkan suatu hal yang kebaikan, benefit, atau harmful. Kalau yang tadi TB itu kan harmful ya. Tapi kalau misalkan kasusnya adalah terkontrolnya tekanan darah, exposure-nya adalah olahraga dan dietary, berarti benefit-nya yang ditonjolkan gitu loh. Apakah dia jelas ini menggambarkan apakah ini harmful atau benefit? Kalau 3 ini sudah terpenuhi, berarti dinyatakan bahwa studi ini clearly fokus to the issue. Jawabannya yes. Kalau salah satu saja ini tidak jelas, Anda bilang no.
Kalau kentel ini ragu-ragu sebenarnya, yang kentel-kentel ini nanti akan bisa kita diskusikan. Kenapa Anda jawab tidak bisa? Kan ada di sini, kan ada di paragraf ini. Oh iya ya, pindah akhirnya ke sini atau ke situ gitu loh. Jadi jawabannya hanya yes dan no saja sebenarnya. Kentel itu hanya untuk menghold, untuk menyimpan bahwa saya ragu nih gitu. Ya, satu kalau sudah tiga ini jelas, sudah bisa dibuka di HP masing-masing ya, instrumen ini adik-adik ya. Yang kedua, did the author use an appropriate method to answer this question? Nah, ini juga kalau baca ini aja kan rancu ya. Jadi pakai consideration ini adik-adik ya. Satu, maksudnya appropriate method itu apa? Satu, apakah case control itu benar-benar digunakan untuk menjawab permasalahannya gitu ya? Apakah ini outcome yang langka atau suatu hal yang berbahaya atau beneficial gitu loh. Kalau sudah dijelaskan dengan detail bahwa yang ingin dilihat di sini adalah pengaruh exposure dexamethasone terhadap kejadian TB paru, yang ini merupakan harmful dan bukan rare. Oke, satu saya kantongi bisa. Yang kedua, did it address to the study question? Apakah nanti studi ini aim of study-nya gitu loh, apa namanya itu ya, tujuan ataupun penelitian itu sudah terjawab nggak di conclusion, bahwa sebenarnya sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa ada predator ini yang menyebabkan ini gitu loh. Dua ini saja. Kalau nggak jelas artikel ini no, ya udah Anda buang saja, ini tidak layak untuk diteruskan ataupun ini artikelnya sampah gitu loh. Ya, jadi tugas Anda minggu depan tidak harus mencari artikel yang bagus. Bila saya minta Anda tag saja satu judul artikel, terserah gitu ya, nanti Anda bisa tentukan sendiri apakah ini sampah. Kalau sampah ya berarti Anda cukup dua aja, nomor 3, 4 ini nggak perlu diterusin sampai 11. Tapi kalau 1, 2 ini ada, Anda harus teruskan ke pertanyaan berikutnya. Oh ini worth it, ini worth it untuk dilanjutkan appraisalnya. Bukan berarti langsung bagus ya. 1 dan 2 terjawab berarti ini artikel bisa jadi oke. Bisa jadi layak untuk saya gunakan untuk pertimbangan klinis. Anda teruskan ke pertanyaan berikutnya. Ya, were the case recruit an acceptable way? Nah, ini kan ngomongin metode perekrutan daripada kelompok kontrol, kelompok exposure gitu ya, kelompok kasus dan kelompok kontrolnya. Ini consideration-nya semua dicek adik-adik ya. Apakah didefinisikan dengan presisi, apakah representatif. Kalau nggak paham dengan istilah-istilah ini ya di googling aja ya. Semuanya ya, dicek ya. Apakah kelompok kontrol itu diselektif dengan baik? Ini kelompok kasus, ini kelompok kontrol yang diseleksi dengan baik atau tidak? Ini consideration-nya. Nomor 5, apakah biasnya itu bisa diminimalisir gitu ya? Apakah diukur dengan minimum bias? Apa yang dilihat? Nah ini ya, apakah exposure-nya itu benar-benar didefinisikan dan diukur dengan jelas? Apakah autor itu menilai dengan subjektif atau ada parameter objektif? Yang misalnya objektif itu apa kira-kira yang bisa digunakan untuk dilihat parameternya gitu ya. Nah nanti semua bisa dilihat untuk bisa dipilih yes atau no aja. 6 juga gitu ya. Apakah ada confounding factor atau faktor pengganggu yang sebenarnya bisa menyebabkan si autornya salah hitung ataupun bias gitu ya. Ngomongin genetik, environment, sosioekonomiknya. Kemudian apakah autor ini menggunakan potensial ini untuk dianalisis nggak confounding factornya. Apakah hasilnya itu proper atau tidak. Kemudian seberapa presisi daripada hasil pengukuran risikonya dengan odds ratio tadi loh ya. Kemudian apakah Anda percaya sama hasilnya? Lihat consideration-nya ini big effect atau sebenarnya kita ignore, nggak penting masalahnya ini gitu ya. Kemudian can population be applied to the local population? Nah ini juga sebenarnya subjektif ya. Apakah ini fit dengan yang evidence yang bisa diimplementasikan nggak untuk subjek kita gitu ya di Indonesia. Jadi 11 pertanyaan ini di assessment. Kemudian kita sepakati saja bersama ya bahwa ketika yes-nya itu lebih besar dari 80%, maka artikel ini dinyatakan layak Anda gunakan sebagai dasar memberikan rekomendasi klinis kepada rekanan kita, dokter kah, perawat kah, untuk eksekusi langsung. Kalau di bawah 80% lebih banyak no atau kentelnya, berarti ini artikelnya bias, tidak layak, atau tidak worth it digunakan untuk evidence, untuk memecahkan permasalahan gitu loh. Nah ini nanti cari ya, Anda mencari, ada 4 kelompok ya, jadi ada 2 kelompok nanti akan mencari jurnal terkait dengan case control study, di appraisal semuanya. Jadi kalau 1 dan 2 itu menurut Anda sudah sampah, Anda bisa jelaskan kenapa Anda bilang itu sampah, selesai representasinya. Tapi kalau Anda nyatakan layak 1, 2 ini oke, Anda teruskan sampai pertanyaan 11, kemudian Anda calculate
11 ya, misalkan ada 10 poin, misalkan dari 11 berarti kan 10/11 dikalikan 100% kan gitu ya. 10/11 berarti kan 90% tuh berarti kurang lebih ya. Berarti Anda nyatakan artikel ini layak gitu loh. Kita cut off-nya 80 aja ya. Atau misalkan hanya 8 nomor nih dari 11, berarti 8/11 ya, berarti kan sekitar 72%. Berarti kalau hanya 8 item saja yang yes, kemudian ada sekitar 3 item yang no, betul-betul tegas bilangnya no, berarti ini artikelnya belum cukup kuat gitu ya, atau tidak layak kita gunakan sebagai dasar rekomendasi gitu. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Jadi dari dua kelompok yang sudah diinikan, bisa Anda pilih satu artikel untuk di assessment dengan menggunakan instrumen CASP ini. Silakan. Pertanyaan dari siapa tadi yang angkat tangan? Silakan. Izin bertanya Pak, atas Ya. nama Dewa Ayu. Bisa lebih keras dikit ya, suaranya kecil sekali loh. Izin bertanya Ya. Pak, atas nama Dewa Ayu Nyoman Trisna dengan NIM akhir 100. 100 ya. Tadi kan kata Bapak minimalnya itu 80% ya Pak. Ya. Untuk poin-poin tertentu yang boleh no-nya itu ada misalnya di hasil atau di metodenya itu apakah ada kriteria atau semua, kalau misalnya ada 3 yang no itu masih nggak apa-apa gitu Pak? Oh, maksudnya dalam consideration ini? Iya Pak. Ya, nanti gini aja, apakah semua di sini memenuhi? Kalau memang sebagian saja memenuhi, ini kan subjektif ya, jadi Anda diskusi aja. Kalau menurut saya, kalau separuh ini agak kurang oke nih, saya masih kentel dulu, nanti saya akan diskusikan di pleno gitu loh. Jadi sebenarnya Anda itu bekerja berkelompok, tidak sendiri, tapi assessment-nya sendiri-sendiri dulu, sehingga nanti setiap nomor, setiap pertanyaan itu Anda tuh sudah punya alasannya, kenapa saya memilih no, kenapa ini tidak ada, ini the incident or prevalence yang disebutkan, saya nak ketemu nih di artikel, mungkin teman-teman yang lain ketemu nak, oh ada nih di sini di hasil nih dia sudah sebutkan insiden ini, oh berarti ini oke gitu loh. Jadi judgementnya adik-adik, judgementnya itu tidak harus semua consideration ini betul baru bisa dijawab yes, tetapi kembali ke hasil SGD Anda ya. Kalau separuh kah, kalau ini saya rasa nih poin ini dan ini sudah oke sih menurut saya, sehingga saya bisa katakan bahwa proses rekrutmen ini acceptable, yes, nggak apa-apa sebenarnya gitu loh, makanya ada subjektivitinya gitu. Nah, tapi kalau standar belajar aja dari sekarang untuk menetapkan standar tinggi, karena kan artikel-artikel itu tidak mungkin bisa sepenuhnya optimal gitu ya, jadi Anda bisa kritis sama artikel itu. Saya katakan ini tidak layak, pertama, satu, dia tidak jelas menentukan pada kelompok kasus ini cara pengukurannya secara presis itu tidak jelas. Kemudian tidak bisa merepresentasikan populasi, karena satu, dia ngambilnya tidak secara random, kelompok umurnya hanya berada pada usia muda, geriatri nggak kena. Nah, jadi Anda itu bisa menjadi kritis, sehingga saya mengatakan bahwa tidak acceptable, nggak apa-apa standar Anda tinggi, nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Untuk bisa memilah lebih teliti lagi apakah artikel ini layak nggak saya presentasikan nanti di depan dokter, di depan perawat, biar nggak malu-maluin gitu loh maksud saya tuh. Jadi kan ini semua adalah kemampuan Anda ataupun kapabilitas Anda untuk mengassessment suatu penelitian seseorang yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal kan gitu sebenarnya. Nggak apa-apa Anda tetapkan standar tinggi saja bahwa ini artikelnya sampah, ini sampah gitu loh. Ya, jadi kalau mau lebih detail Anda harus tahu ya bahwa artikel-artikel sampah itu lebih sulit Anda filter kalau pakai search engine Google gitu loh. Tapi kalau Anda searchingnya di Scopus, kemudian di Science Direct gitu ya, itu artikel sampah pasti akan lebih sedikit Anda temukan. Jadi poin 1, 2 ini sudah pasti akan yes ini. Nah, perkara poin 3 dan 4 itu bukan berarti dia jelek ya, tapi kita pertimbangkan nih untuk dipakai dan lebih dipertimbangkan ketidak gitu loh. Paham maksud saya ya? Karena kan pertanyaan 3 sampai 11 itu benar-benar sangat subjektif, sangat tergantung dari kapabilitas Anda untuk lebih kritis sama metodenya, sama hasilnya, sama konklusinya, sama bisa nggak diimplementasikan di populasi kita nih gitu loh. Ini orangnya bule semua, ini orangnya negro semua, bisa nggak dipakai untuk ras Asia gitu loh. Kalau Anda ragu ya jawabnya no aja, berarti standar Anda tinggi untuk mengassessment, jadi Anda tidak akan menggunakan artikel ini untuk populasi di Asia, nggak apa-apa gitu loh. Walaupun nanti kenyataannya tidak akan seperti itu ya. Jadi begitu 1 dan 2 itu sudah lewat, nanti kenyataannya di lapangan ya, nanti di lapangan itu 1 dan 2 ini sudah oke, maka 3, 4, 5 ini nanti kita akan tetap pakai jurnal itu sebagai dasar untuk pertimbangan, tetapi kekuatannya, level of evidence itu nanti akan ditentukan dari seberapa detail jurnal itu bisa mengeksplain setiap pertanyaan itu gitu loh.
Kalau di bawah 50% berarti ini sebenarnya evidence-nya low quality evidence gitu. Tapi bukan sampah, tapi ini low quality. Jadi kita bisa pertimbangkan, we should consider this recommendation. Tapi tanggung jawabnya bersama gitu loh. Kalau ada terjadi apa-apa sama pasiennya ya sama-sama dipertanggungjawabkan gitu jadinya. Tapi kalau bagus semua ada 80% dan ini bukan sampah, saya berani jamin bahwa pemberian intervensi ini atau pemberian perlakuan ini akan bisa menghasilkan ini rekomendasi saya titik gitu. Saya bisa pertanggungjawabkan dari kekritisan Anda dalam mengassessment suatu artikel ilmiah. Ya, nanti masuknya ke ScienceDirect boleh, ke PubMed boleh, ke NCBI boleh, nggak usah pakai search engine Google, nanti Anda ketemu sampah semua gitu ya. Jadi Anda assessment 11 question itu, 1, 2 itu saya harapkan bisa dilewati, sehingga kan bisa saling belajar kita ya, untuk lebih kritis dalam setiap artikelnya. 2 kelompok mengajarkan case control, 2 kelompok cross-sectional. Presentasi minggu depan, 4 kelompok itu langsung, maka selesailah kuliah saya tinggal sama Bu Rini aja langsung gitu. Sampai sini kira-kira? Izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Izin memastikan, Pak, bahwa tugas ini itu nanti akan dibuat dalam bentuk PPT dan hanya menjawab dari critical appraisal saja nih, Pak. Pembahasannya ya, jawab dan bahas gitu. Kenapa Anda membahas ini? Bila perlu jangan PPT deh, papernya buatlah ya detailnya di paper, nanti part-partnya itu ditampilkan di PPT. Nanti PPT itu Anda tinggal tampilkan ini aja, pertanyaan ini aja. Saya jawabnya yes karena considerationnya ini. Anda tinggal baca paper Anda gitu aja. Ya, jadi penjelasan detail dari setiap pertanyaan dalam hint-nya ini Anda jawab di detailnya di Word, di paper Word. Kemudian di Word itu dilampirkan juga jurnalnya atau nanti di-convert ke PDF aja semua ya. Dilampirkan berarti ada pembahasan dalam setiap pertanyaan ini yang sudah deal dari konsorsium Anda, dari pleno Anda ya, dari SGD dengan teman-teman Anda ya. Di kelompok itu sudah clear bahwa Anda memilih itu. Lampirkan jurnalnya, buat PPT-nya singkat aja ya, PPT-nya hanya ngomongin soal nomor 1, saya jawabnya yes karena ini. Nanti semua teman-temannya bisa baca papernya, semua teman-temannya bisa tahu ininya gitu loh. Atau memang kalau Anda mau menampilkan hasil ya boleh ya, saya jawabnya yes karena hasilnya munculkan, ini udah termasuk presisi, ini hasilnya tabel ini udah oke, ini udah ada odd ratio-nya, boleh Anda tampilkan sedikit-sedikit gitu ya. Jadi buat papernya, PPT-nya, presentasi minggu depan. Minggu depan boleh 2 minggu lagi terserah Anda. Anda sanggupnya kapan ya? Kalau memang Anda nggak sanggup minggu depan, berarti minggu depan sama Bu Rini dulu. Setelah itu 2 minggu lagi sama saya. Silahkan nanti kita bicarakan lagi. 2 kelompok case control, 2 kelompok cross-sectional. Yang cross-sectional itu beda lagi instrumennya ya. Kalau yang case control itu lebih sedikit, pertanyaannya cuma ada 8. Nah, jadi 8, jadi nanti semua ya unclear, yes, no. Were the criteria for inclusion is this, in a sample clearly defined? Anda lihat consideration-nya di bawah sini ya. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan clear tuh ini consideration-nya, autornya seharusnya memprovide clear inclusion and exclusion. Jadi ada kriteria inklusi, eksklusi harus dijelaskan. Kalau tidak berarti no gitu ya. Kemudian ini ya yang dikembangkan untuk untuk merekrut daripada studi partisipan. Jadi harus ada inclusion, exclusion untuk setiap partisipan yang dilibatkan dalam suatu studi cross-seksional. Nomor 2 ini consideration, nomor 3 ini. Nah, tinggal dipelajari aja ya. Dipelajari, dilihat, nanti saya akan nilai seperti apa Anda sekritis apa Anda untuk menilai suatu studi cross-seksional. Hanya 8 untuk yang di cross-seksional, kemudian hanya 11 yang di case control. Gitu. Jadi 2-2. Selesailah sudah kuliah saya gitu. Nah gitu ya Dede ya. Izin bertanya sekali lagi, Pak. Ya, silakan. Terkait pengumpulannya itu sama seperti tugas sebelumnya di OASA nih, Kang ya, Pak? Ya, di OASA aja ya. Nanti waktunya Anda bisa request. Yang jelas pengumpulannya adalah H-1 sebelum presentasi. Jadi tolong dikabari saya kapan Anda siap presentasi untuk topik ini. H-1-nya harus dikumpulkan. Nanti saya akan buka OASA, H-1-nya akan saya tutup. Sehingga saya bisa sempat baca, sehingga nanti ada feedback gitu loh. Ada feedback selama presentasi nanti. Gitu. Jadi ini sudah 2 kali pertemuan, kemudian kemarin juga sudah 2 kali, berarti sudah 4 kali. Kemudian 2 kali pertemuan saya rapel lagi di presentasi ya, di sesi presentasi untuk 4 kelompok. Nanti mungkin waktunya lebih dikit, nggak apa-apa, kita offline aja nanti pas presentasi ya. Carikan waktu, carikan hari. Kalau memang minggu depan Anda tidak sanggup, minggu depan sama Bu Rini dulu, udah selesaikan sama Bu Rini. Bu Rini sudah selesai? Belum, Pak. Oh, belum ya? Ya udah selesaikan sama Bu Rini dulu boleh. Tapi jangan lebih dari 2 minggu ya. 2 minggu itu udah maksimal tuh. Nanti biar nggak berlarut-larut tuh nanti. Sekarang tuh tanggal 26. Sebentar.
26 berarti kalau minggu depan itu di tanggal 3 sampai 7 nggak sanggup, berarti di pertengahan April ya. Di antara tanggal 10 sampai tanggal 14 April tuh kita presentasi, sehingga silahkan pilih ya satu hari itu. Izin Gitu. bertanya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan jadwal itu ada UTS dengan Bapak tanggal 10 April. Ujian akhir aja ya sama saya nih, materi saya nanti diujiankan di luar jadwal jadwal UAS, di luar jadwal UTS, kita nanti ujian per dosen aja deh. Jadi Anda lebih fleksibel. Nanti materi saya adalah materi yang itu aja. Guideline, case control, prosesional itu aja berarti kan. Atau kalau Anda nggak mau ujian, nilainya saya ambil dari presentasi case control sama guideline itu aja, berarti saya akan rata-ratain kalau Anda nggak mau ujian. Kalau guideline-nya bagus, nilai Anda bagus tuh. Yang guideline tuh untuk 4 kelompok itu bagus. Yang case control sama yang cross sectional saya nggak tahu. Kalau Anda sangat percaya diri dengan tugas Anda sebagus yang guideline, nggak perlu ujian lagi, nggak apa-apa sama saya. Nanti nilai UTS-nya rata-rata dari 3 tugas itu gitu loh. Terserah ya, kalau mau ujian lagi, silakan saya akan fasilitasi. Berarti kalau ada ujian itu nanti di akhir aja nih, Pak. Ya, di akhir boleh, di pertengahan boleh. Yang jelas materi saya selesai dulu, baru mau request ujian ya boleh, silakan. Baik, Pak. Ingin bertanya sekali lagi, berarti untuk jurnal tiap kelompok tuh beda-beda nih, Pak? Ya, harus beda, Pak. Harus beda ya. Setiap kelompok tuh harus beda judul. Gampang itu, banyak referensi, tidak mungkin sama 4 kelompok itu. Baik, Pak. Sekian saja yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Oke, nanti kabarin saya ya terkait dengan jadwal untuk presentasinya. Kemudian kalau mau ujian juga dikabari ya, sehingga saya nanti bisa akomodasi permintaan Anda. Setelah kuliah ini selesai kan Anda bisa fokus ke mata kuliah wajibnya gitu. Ini kan hanya penguatan di salah satu substansi. Jadi kalau yang udah ngambil IBM tuh Anda udah memiliki dasar kuat sebenarnya untuk bisa masuk ke dunia farmasi klinis sebenarnya kan, karena IBM itu memang hubungannya dengan clinical farmasi, bukan ke pharmaceutical science dan SBA sebenarnya, bukan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Anda nanti mau ke farmasi industri ya setidaknya Anda punya bekal gitu aja sih untuk memperdalam konteks Anda dalam penguatan ilmu pengobatan berbasis bukti gitu ya. Saya rasa itu Dede yang bisa saya sampaikan. Saya bisa akhiri ya kuliahnya lebih awal ya. Saya awali 20 menit lebih awal. Tapi apa yang menjadi dasar penguatan sudah saya sampaikan semua. Semoga tujuan pembelajaran tercapai. Atau sebelum saya tutup masih ada yang mau didiskusikan lagi nggak terkait dengan 2 topik itu? Silakan dulu, kalau memang tidak ada, saya akan akhiri, nanti slide-nya akan saya kasih di Oase langsung ya, nanti bisa di-download sana. Dari saya sudah cukup, Pak. Kalau sudah cukup, saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih perhatiannya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima